Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan gua yang selalu membahas dunia lelang. Di mana? Dilelangin aja. Oke, kita kedatangan seorang tamu agung. Beliau adalah seorang YouTuber terkenal yang konsisten ya. Ngeri banget bahasanya, konsisten. Bahasanya konsisten di dunia lelang otomotif. Siapa dia? Adalah Dozo21. Oke. Apa kabar? Apa kabar, Bro Angga? Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Sehat. Itu yang paling penting karena sehat itu mahal. Harus. Kata orang sih. Kata gue juga sih, Pak. Iya. Gue juga udah pernah ngerasain kalau sehat itu mahal. Bener. Sehat itu mahal, benar. Iya. Luar biasa nih, Pak. Udah diundang ke podcastnya Lelangin aja. Kita ngobrol sih ya sebenarnya. Ngobrol ini. Kalau podcast terlalu gimana gitu ya? Ngobrol aja. Ngobrol ya kita. Ngobrol aja. Siap. Ya. Apa yang mau kita obrolin? Gimana? Aktivitas lancar? Alhamdulillah aktivitas lancar, ya terus berjalan lah untuk konten atau untuk beberapa hal lainnya lah. Iya. Gimana sih bro ceritanya kok lu bisa terjun untuk eksis di konten yang berbau lelang tuh? Boleh ceritain ke pemirsa? Pemirsa ya. Oke nih, terima kasih nih udah diundang di Lelangin aja ya. Sambil diminum loh. Oh iya. Ini bukan properti beneran nih, bukan beneran. properti. Udah disediain tadi. Jadi harus diminum. Sama tompel, mana tompel tadi? Oke. Jadi sih pada awalnya sebenarnya nggak ada niat lah untuk bikin konten, karena gua pribadi sih awalnya coba ngikut tentang lelang lah. Jadi ada beberapa bisnis atau beberapa usaha yang pengen gue coba, kayak jual beli mobil awalnya. Oh, lu jadi sempet jual beli mobil atau gimana? Sempet jual beli mobil dan belajar. Jadi ngambilnya itu biasanya lewat lelang lah, karena kan terkenal harga bajong ya. Ya. Ya udah sampai itu berjalan beberapa kali lelang, akhirnya dapat jual. Sebentar. Harga bajong itu apa tuh tadi? Harga bajong itu harga yang di bawah harga pasar, Pak. Harga pedagang lah. Harga kulakan gitu ya. Kulakan. Oh, oke. Harga bajong. Jadi harga bajong. Harga bajong, guys. Nah, ini harus agak asing nih. Tapi asing. oke. Tapi oke. Nah, itu adalah harga yang biasanya pedagang dapat lah, harga bajong, dan kita bisa jual kembali. Nah, sempat di situ kepikiran bikin file lah gitu. Jadi proses pengambilan mobil tapi untuk pribadi awalnya. Oke. Untuk pribadi. Terus pas udah bikin file, saat udah menang lelang segala macam, kok kepikiran kayaknya bagus gitu. Maksudnya bagus dalam arti kata informasi ini di-share ke teman-teman atau ke luar sana nih kayaknya bermanfaat. Informasi mengenai lu beli ini tadi. Ya, jadi awalnya lu video file sendiri gitu. Benar, awalnya video file, simpannya di laptop atau di komputer aja. Terus tiba-tiba coba upload deh tanpa edit waktu itu. Oke. Jadi upload, kamera masih goyang-goyang, terus di tempat lelang juga ibaratnya ya narasinya masih biasa aja lah. Pertama kali upload lelangnya sekarang sih udah bangkrut ya. Apa boleh disebutin nih? Enggak, maksudnya uploadnya. Medianya di mana? Medianya tetap di YouTube. Oh, YouTube pertama kali. Enggak apa-apa sebutin aja. Apa ya. Jadi waktu itu di Baleman, di Kemanggisan. Oh, oke. Nah, sekarang kan udah bangkrut ya. Punya teman saya itu. Iya. Jadi teman Bapak gimana kabarnya? Sehat. Oke, jadi itu awalnya. Nah, setelah itu di-upload, kok dari 1-2 video itu ternyata atmosfernya bagus gitu. Wait, sebelumnya Bro Angga ini eksis atau bikin video file mengenai lelang itu tadinya konten apa isinya? Kan pastinya sudah punya konten ya? Betul, jadi kontennya cuman iseng-iseng aja, pengen jadi YouTuber awalnya. Tadinya untuk YouTuber reviewer. Oh. Jadi punya koleksi sepatu, jam tangan. Punya pribadi awalnya. Outlook kayak gitu-gitu ya modelnya? Ya, Outlook kayak gitu-gitu. Cuman lebih ke sepatu atau sneakers waktu itu sama ke jam tangan awalnya. Pria ya? Ya pria lah, kan saya laki-laki. Nah, tapi nggak kesepian kan? Enggak. Terus. Nah, awalnya itu, tapi nggak laku. Enggak, maksudnya nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Ya, ada lah beberapa yang nonton gitu. Mungkin kurang ganteng kali bro. Karena nggak ada mukanya mungkin. Orang bosen ya. Mungkin orang bosan, dan juga narasinya gitu-gitu aja ya, hasil editannya biasa. Akhirnya saat itu pas kita ngebahas lagi ke lelang, coba upload dengan video apa adanya tanpa edit. Loh, ternyata ada yang nonton. Oke. Jadi saat itu kurang lebih sekitar tahun 2018 akhir lah kalau nggak salah. Dari sekali upload, 2 kali upload itu langsung puluhan ribu yang nonton.
Oh ya? Dan memang waktu itu konten lelang tuh agak jarang. Jarang sih. Agak jarang saat itu ya. Gua Jadi doang ya. ya ada beberapa sih, contohnya. Dan gua nggak ada yang nonton. Kita sebutnya yang nonton tuh ya kayak Bang Koboy. Oh ya. Terus Ridwan Hanif. Ya kayak Ya. gitu-gitu aja. Hanya sebatas menceritakan tentang harga dan mobil lelang. Teman nggak ada spesifikasi dasarnya. Ya. Cuman saat itu kan lu pernah ngebahas tentang detailnya. Ya. Tapi Proses apa gitu ya. Cuman proses saat itu kan cuman belum booming ya. Ya. Nah, akhirnya setelah itu upload dan kebetulan ada yang nonton, pengen coba gue terusin, Pak. Eksis ya. Pengen coba eksis, cuman masih mikir-mikir nih, karena apakah ini bisa menjadi informasi yang jelas apa enggak? Oke. Karena kunci dasar yang pertama gue adalah pengen jadi manfaat aja dulu. Oke. Gue nggak mikirin AdSense, gue nggak mikirin oh ini harus bakal gede atau enggak gitu. Tapi informasi ini nyampe apa enggak? Nah akhirnya gue coba ikutin lelang lagi, proses lagi, gue bikin narasi apa adanya dulu. Nah kebetulan video-video selanjutnya juga makin bikin subscriber naik dan viewers juga naik. Oh itu daily ya? Lu bikin daily atau? Awalnya enggak, Pak. Awalnya seminggu paling cuman 2-3 konten aja. Oh tapi langsung lu upload gitu ya? Langsung upload aja. Tanpa edit? Waktu itu udah, karena sudah ada beberapa yang nonton, akhirnya gue coba edit pelan-pelan. Oh. Jadi saat edit pelan-pelan, akhirnya banyak yang nonton, banyak yang suka. Coba dong review di lelang ini, review lelang ini. Akhirnya saat itu juga terbesit, ya udah lelang terus. Jadi ada di beberapa tempat lelang. Di balai lelang ya? Di balai lelang. Oke. Nah saat itu sih akhirnya memutuskan untuk udahlah stop ikut lelang, kasih informasi ini ke orang, tapi belum terlalu fokus di konten, belum terlalu fokus di YouTube. Ya udah upload nggak daily, cuman 2 hari atau seminggu 2 kali atau 3 kali aja. Nah saat itu berjalan terus menerus, ya sampai ada di titik ini yang terbilang konsisten di lelang, ya cuman lebih tepatnya nanti arahnya tetap otomotif. Otomotif ya? Otomotif. Jadi mungkin lu akan ke bengkel, Mungkin akan ya, ke bengkel, terus nanti mereview mobil-mobil tua, junkyard kayak gitu junkyard ya? kayak gitu, betul. Ya. Apa sih yang mendorong lu untuk ya udah ini kan pilihan ya, lu Betul. konsisten di sebuah bidang itu kan pilihan ya? Betul. Apa itu? Yang kita ngebahas tentang YouTube-nya atau kita spesifik lelang nih, Bang? Tentang YouTube-nya tentunya. Tentang YouTube. Jadi yang membuat gua ini adalah euforia sih sebenarnya awalnya. Yang pertama saat itu kan belum adanya pandemi. Itu konten YouTube tentang lelang masih jarang. Ya. Dan ada beberapa YouTuber yang pengen mulai, akhirnya mencontoh nih. Itu sebenarnya gue senang sih. Ya. Jadi ada beberapa orang-orang baru yang mencontoh dari konten-konten gua atau beberapa yang lain yang sudah senior, dan mereka melihat ini suatu peluang. Ya. Nah, di sini gue melihatnya malah ini suatu informasi yang akhirnya buat orang yang tabu ya awalnya, belum tahu tentang lelang, kebuka luas. Ya. Nah, jadi akhirnya saat itu gue mau berpikir, buat konten jangan hanya di awal aja, jangan hanya di tentang awal mulai lelang dari mobil-mobil open house. Ya. Tapi gue pas live lelangnya, jadi kalau boleh dibilang, cuman sorry to say ya, kalau boleh dibilang mungkin gue adalah salah satu pelopor di mana gue menampilkan live lelang. Ya. Gitu, jadi Bener sih. disitulah akhirnya banyak informasi yang tersampaikan ke orang tersebut. Harga terbentuk berapa, mobilnya apa aja, kondisinya gimana, ya gue jelasin apa adanya. Ya. Dan alhamdulillah tidak merugikan balai lelangnya dan juga tidak merugikan peserta lelang yang akan ikut lelang sih. Bahkan kalau kita mau berpikir positif, kita bisa ngelihat YouTube lu tuh sebagai file juga. Artinya indikasi harga pasar tuh liatin YouTube lu aja, pasar lelang gitu. Ya kan? Iya, bisa jadi betul. Iya, tapi di dalam perjalanan waktu ada ini nggak sih, Bro? Ada, kan gue tahu ya kalau lu upload sesuatu yang berbau harga, yang artinya kan yang tadi lu bilang di awal bajong dan lain-lain itu kan orang jadi ngerti nih harganya murah, terus kulakannya segini, jualannya segini gitu kan? Ya. Nah, ada nggak pengalaman lu yang mungkin semacam slack sama pedagang atau mungkin apa, coba ceritain? Apa ya, pengalaman menyedihkan mungkin ya? Ya, boleh. Jadi gini sih, karena ini memang sebenarnya adalah informasi dapur ya, maksudnya ini kan harga terbentuk berapa, harga bajong berapa, yang akhirnya dapat dampak gitu sebenarnya para pedagang lah. Jadi pedagang itu kayaknya dapurnya dibuka.
Ya. Yang orang nggak tahu lelang, yang awalnya beli ke pedagang, mereka akhirnya main ke lelang sendiri. Ya. Ya, sorry itu saya sebenarnya itu hal yang wajar sebenarnya. Ya. Cuman kisah menyedihkannya saat awal-awal itu adalah beberapa nomor-nomor aneh lah ngubungin ke gua, WhatsApp, SMS, teror. Lu ditelepon atau Di telepon nggak pernah, tapi SMS sama WhatsApp sering. Karena waktu itu kan gue meninggalkan nomor telepon sama email di deskripsi. Oke. Nah udah, itu dihajar terus, hampir tiap malam. Oh ya? Hampir tiap malam, disitulah gua Mengganggu lah ya? dibilang mengganggu nggak, tapi agak down mental sebenarnya. Oh oke. Karena gini, di satu sisi gue merasa konten lagi naik, informasi lagi tersampaikan ke orang-orang semua lah di luar Ya, sana. halayak rame lah ya. Halayak ramai, cuman di satu sisi gue merasakan beberapa pedagang yang neror gue ini dapurnya kebuka nih. Dan lu tahu siapa-siapa orangnya? Sampai sekarang nggak tahu. Oke, dan nggak mau tahu ya? Dan nggak mau tahu sih sebenarnya. Tapi ya itu yang gue merasakan Luar akhirnya biasa gimana ini biar jadi tengah-tengah semuanya tersampaikan. Ya gue akhirnya main cantik lah. Dalam arti kata gue ke lelang-lelang yang memang sudah open ya, maksudnya ada kayak kita bisa bahas JBA. Kita pernah bahas misalnya tentang Balai Lelang Sun, terus ada beberapa kayak Alto lah, yang ibaratnya hanya main di skup itu aja dulu. Iya. Cuman ternyata saat itu gua agak salah, Pak. Iya. Di 3 tempat yang akhirnya gua bikin konten itu makin rame. Oh, makin rame pengunjung Makin rame pengunjung, orang-orang dan bukan hanya pedagang-pedagang yang rutin ke situ, Betul. tapi ada yang baru gitu ya. Banyak yang baru. Menciptakan pembeli baru gitu ya. Menciptakan pembeli baru lewat oke. YouTube yang memang salah satunya dari Dozo 21 ini. Oh, oke. Disitulah teror juga lebih banyak ternyata. Oh. Cuman ya akhirnya saat itu terjadi ya gue memutuskan untuk ya ini jalan apa enggak nih, informasi tersampaikan apa enggak. Akhirnya gue diskus sama istri, oke jalan aja terus. Nah ya udah gue memutuskan lupain masalah ini, gue jalan terus, straight aja terus, stand and fight aja. Sampai di akhir sisi gue suka ada ketakutan lah saat udah Parno lah sendiri ya. Saat ngeliput tentang lelang, takut ada yang ngikutin. Ini jangan-jangan yang rusak bisnis gue nih gitu kan ya. Ya. Kebayang. Nah, gue ikutin. Nah, ada takutan kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah aman. Ya. Karena gue memutuskan untuk jalan terus, informasi tetap kesampaikan, dan alhamdulillah saat ini semua beberapa kenalan dari pedagang jadi teman. Ya. Gitu. Iya sih, karena mungkin gue anggap sih pedagang-pedagang yang neror lu tuh belum familiar dengan adanya sistem keterbukaan informasi ya kan, orang bisa beli, bahkan nggak hanya lokal ya, kita bisa beli barang lelang dari luar gitu kan ya. Betul. Nah artinya kalau sekarang udah nggak kayak zaman dulu lagi bro kan? Iya kan, kelompok-kelompokan, arisan itu udah nggak musim ya, iya. bener kan? Betul. Gue juga punya pengalaman kayak lu tuh di teror. Nah gimana tuh Pak? Cuman ya gitulah, waktu itu gue ngurusin lelang eksekusi di tempat lelang gue yang lama lah ya. Gue kerja di situ, gue ngurusin lelang eksekusi di mana ya namanya eksekusi kan sifatnya memaksa ya. Nah betul. Nyuruh orang keluar paksa kira-kira gitu ya. Tapi dengan waktu itu sama aparat sih, aparatur yang sudah berwenang sudah ada waktu itu. Oke. Setelah itu ada yang nandain. Jadi lu ditandain nih? Ditandain di rumah, handphone, diteror sampai gue bilang sama orang rumah, nanti kalau ini dimatiin aja. Itu bener-bener beberapa bulan gitu, dan itu sampai ke anak gue mau dijemput paksa kayak gitu-gitu. Waduh, itu bahaya itu. Dahsyat sih. Gue pernah ngalamin, makanya atmosfernya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi memang ternyata ada hal-hal kayak gini lah ya. Ada. Dan gue percaya itu ada. Yeah. Ketika orang sudah mulai berbisnis, atau artinya kan memulai bisnis baru dan mulai kelihatan eksis lah di situ, betul. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Jadi ya semakin tinggi kita di atas pohon ya anginnya semakin kencang. Betul. Ya. Nah, ini pengalaman yang menyenangkan apa? Sebelum diminum dulu. Oh iya. Boleh. Ini bukan pesan sponsor. Oke. Dari ayam ya. Oh, ini mangkok nih. Yang versi kecil, bro. Mantap nih. Ini isinya teh lo, bro. Teh bener lo ini. Teh nih ada. Teh ini. Tuh, ada isinya tuh. Ada isinya lo. Gak main-main di sini. Main ini. Mau lanjut. Makan ada di luar. Oke, lanjut. Pengalaman apa yang menyenangkan dari mulai lu awal bikin YouTube mengenai lelang, lu otomotif lah intinya ya? Ya otomotif lah, nggak ada lelang.
Kalau di YouTube sih yang pertama ya tadi, ibaratnya semakin kita eksis ya, semakin kita konsisten di sini, banyak hal sih. Kita nggak usah ngebahas tentang AdSense lah atau endorsement ya, karena itu pasti akan datang dengan sendirinya. Semakin kita jalan, semakin itu akan terbuka lebar. Tapi yang menjadi menyenangkan ini adalah saat menjalankan hal seperti ini, kayak passion gue nih ada di sini nih. Tersalurkan gitu ya? Ketemu orang banyak. Bahkan nggak kepikiran gue bisa ketemu lu sebagai pejabat lelang. Maksudnya gini loh Pak. Oh iya. Nggak apa-apa Ya. Jadi maksudnya adalah ya sekarang nggak menutup kemungkinan lah kita bisa dekat dengan ownernya atau dekat dengan beberapa pejabat-pejabat penting ya, termasuk gue dekat sama lu. Itu satu hal priceless lah, nggak ada nilainya gitu. Kita bisa belajar banyak, kita dapat informasi banyak, bahkan nggak hanya lelang gitu. Informasi dalaman-dalaman lelang, informasi tentang awal mula segala macam itu semuanya akhirnya bisa gue dapat ya dari link-link yang gue pelajarin ini. Dari lu gue bisa dapat banyak hal. Nggak hanya lelang tuh di otomotif, tapi lelang itu banyak hal. Ada lelang properti lah, ada lelang macam-macam dan sebagainya ya. Jadi ini yang gue bilang menyenangkan. Jadi kita nggak bisa dapetin hal kayak gini kalau kita nggak coba memulai dan terus konsisten sih. Iya, gue inget banget FBI ya. Gue lihat dia waktu itu memang beli mobil sih awalnya di Sun ya. Iya ya kan? Betul. Bisa salah satu balai lang Sun. Halo Sun. Halo. Semoga tetap jaya ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah ini salah satu customernya nih sekarang jadi YouTuber. Aktif juga di Sun. Ya, aktif juga ngangkat nama Sun ya. Wah, keren, luar biasa. Keren, luar biasa. Akhirnya ketemu Pak Cahyo. Iya. Iya. Pertama kali gue lihat lu beli mobil. Betul. Sama teman-teman ya? Sama teman-teman. Bertiga atau berempat kan kalau nggak salah ya? Jadi saat itu pas lagi gua dan tim ini memenangkan kurang lebih 4 unit lah saat itu. Ya pas ya, emang saat itu emang hanya lu pejabat lelang ya kan? Iya. Lu ngelihat lelang di Indonesia seperti apa sih bro? Dari kan segi apa nih? Sorry, lu kan ngikutin ya dari mulai lu pertama kali bikin konten, lelang kan tadinya terbuka ya kan, lelangnya begitu asik kan, terus tiba-tiba pandemi, lelangnya jadi model aneh-aneh lewat via Zoom, digital lah ya digital lah, beralih ke digital dan lain-lain. Ada peraturan PPNBM untuk mobil dan lain-lain itu berdampak ya. Menurut lu tuh gimana sih? Ini kita ngebahas dari segi lelangnya atau kita dari segi global nih Pak maksudnya? Ya, menurut pandangan lo, mesti harus gimana gitu? Nggak apa-apa, ini ditonton orang banyak kok. Jadi gini, maksudnya dari pandangan gue nih, mesti harus gimana kah untuk lelangnya? Mesti harus gimana ini lelangnya nantinya gitu, supaya tetap bisa eksis gitu? Sebenarnya gini sih, untuk beberapa jangka ke depan, karena memang era digital sudah mulai Pak ya, apalagi lelang sekarang sudah via online sebenarnya. Dan kalau kita lihat lah, ini kan lelang-lelang resmi yang di bawah naungan negara atau DJKN gitu kan memang lelang yang harus resmi lah intinya. Tapi kan banyak juga Pak, sekarang kalau kita buka auction di sosial media lah, itu tanpa adanya izin dari negara dan segala macam, mereka sudah melakukan auction secara terbuka. Jadi menurut gua gini, era digital ini sangat membantu untuk modernisasi penjualan itu bukan hanya sebagai direct selling. Tapi bisa melalui lelang, Pak. Ya. Jadi intinya, gue ada satu konkretnya gimana konkretnya? Konkretnya gini, tanpa harus adanya resmi dan gue bisa melelang sesuatu nih. Gue punya contoh, kita punya kacamata. Oke nih, tertarik dengan produk mereknya segala macam dan gue punya followers atau pengikut yang lumayan cukup banyak di sosial media. Gue tinggal buka aja auction atau bidding di sini dan itu sudah melakukan penjualan secara lelang. Nah itu kan secara dampaknya kalau gue bilang lelang ini akan terus bertahan, iya akan terus bertahan. Mau itu yang skalanya nasional atau skalanya hanya sosial media. Karena memang ini sudah jadi tren Pak. Kalau menurut gue, makanya tinggal kita gimana caranya untuk melakukan adaptasi aja. Gitu, adaptasi secara digital sudah dilakukan. Kita juga sudah lihat di era kita sudah lihat di era pandemi ini lelang dari tertutup amplop sudah melalui online, bahkan akhirnya digital apapun dipakai dari Zoom sampai WhatsApp call atau WhatsApp group. Jadi apapun bisa dilakukan. Yang pasti tinggal kita gimana beradaptasi dengan kondisi saat ini dan apa yang kita lakukan. Selain direct selling, kita bisa melakukan apa? Itu aja, what next saja. Ya,
Kalau gue nih, gue kan sebagai perpanjangan tangan government ya bro. Betul. Jadi yang government lakukan sudah bagus. Benar. Tinggal mungkin di lapisan teknis itu diperbanyak. Kayak misalkan dipermudah cara lelang di Instagram gitu ya, dipermudah cara lelang di Facebook, dipermudah cara lelang di sosial media yang lain gitu. Yeah. Pasti akan banyak pengguna lelangnya gitu. Dan itu pasti kan nanti at the end akan menambah pemasukan negara juga kan, benar kan? Betul. Kayak gitu. Cuman balik lagi sih Pak, kalau ini sebenarnya sorry to say juga sih, maksudnya kan Nggak off the record tapi? nggak off the record. Oke. Oke, pemerintah misalnya nanti akan susah juga sih Pak sebenarnya menurut gue ya mengambil alih yang sosial media nih, misalnya kayak lelang-lelang yang auction hobi segala macam itu kan nggak mungkin kayak diecast diambil alih pemasukan negara karena risalah lelang dan sebagainya itu kan agak ribet. Nah, cuman intinya gini, kalau menurut tuh ini pendapat gue sih Pak ya. Kan kita pernah lihat di lelang jam di Instagram, lelang diecast lah misalnya, dan lelang beberapa hal-hal yang tentang hobi. Itu kan di luar dari negara. Itu menurut lu sebagai pejabat lelang, apakah ini hal yang ilegal atau memang ini suatu metode penjualan yang baru? Menurut lu gimana Pak? Ya, so far sih kok jadi gue yang diwawancara? Oh, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ini kan kita bertanya dengan orang yang tepat nih. Oke. Kalau mereka melakukan lelang itu, pertanyaannya ilegal atau legal, kita balik lagi ke aturan ya. Kalau aturan lelang mengatakan bahwa lelang harus di depan pejabat lelang kelas 2. Oke. Atau pejabat lelang kelas 1. Kecuali untuk lelang ikan, federal agreement itu. Oh, jadi lelang ikan gitu nggak masalah? Nggak masalah. Lelang ikan, lelang pegadaian itu tanpa pejabat lelang nggak ada masalah. Oke. Cuman yang lelang yang lu katakan tadi, lelang kayak hobi, lelang jam, lelang apa, ya memang seyogyanya di hadapan pejabat lelang. Cuman kan sekarang kendala mereka kita harus fair dong. Mereka juga berkendala kan. Betul. Untuk mengakses seorang pejabat lelang, untuk mengakses balai lelang itu kan mereka susah. Betul. Dan mungkin mohon maaf ya, yang dijual mungkin nggak segede kalau yang dijual di pejabat lelang atau Betul. di balai lelang. Mungkin yang dijual harganya mungkin ratusan ribu gitu ya. Mungkin untuk mengakses itu kesusahan, kecuali kalau volumenya gede gitu ya. Tapi kalau bicara aturan tadi balik. Bicara aturan itu namanya lelang harus di hadapan pejabat lelang. Kecuali tadi tuh. Yang pertama adalah ikan. Ini edukasi juga, lelang ikan, ya kan? Dikecualikan itu. Yang kedua lelang dari pegadaian. Oh, jadi dua hal itu memang nggak perlu. Tanpa pejabat lelang nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka internal nggak apa-apa. Tanpa risalah mereka tinggal jalan. Ya. Oh, gitu. oke. Berarti sebenarnya yang untuk di media sosial ini masih harus ada sosialisasi dari pemerintah dong? Edukasi sih lebih tepatnya, edukasi, bro. Ya? Iya, edukasi pemerintah. Sudah mulai sih, mereka sudah mulai disuratin, sudah mulai dihimbau, sudah mulai diajak, yuk lelang. Nah, ini mungkin sedang digodok juga, bahwa gue bayangin ada kayak balai lelang jual bersama gitu. Jadi konsepnya adalah mungkin website gitu ya. Jadi kayak kita bisa daftarin barang kita jual di situ, tapi sistemnya lelang gitu. Kayak toko online lah ya. Ya, toko online ya, kayak gitu lah. Ya, itu yang hijau-hijau lah ya. Yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau atau yang merah-merah kayak gitu. Merah-merah ya. Model-model kayak gitu. Jadi kayak tapi Tokopedia gitu, Shopee. Tapi konsepnya lelang. Konsep lelang ya? Iya, nggak jual karena di eBay itu juga udah kan? Oh, sudah. Ada. Dia sudah ada biddingnya ya? Ada bidding, gitu-gitu sih. Jadi memang ini akan menjadi hal yang baru ya kalau untuk di dunia luar ini ya. Iya. Jadi kalau di Indonesia sendiri lelang atau auction ini juga lagi digemari sebenarnya ya. Iya. Karena lelang cupang itu lagi booming juga tuh. Lelang cupang, lelang bunga anggrek, bunga semuanya, tanaman dan lain-lain. Bahkan yang terakhir lelang hobi itu bahkan sampai puluhan juta loh Pak diecast. Yang susah dilelang sih bunga desa. Ya. Itu harus pilih-pilih. Oke, ada pesan-pesan apa yang disampaikan? Sebenarnya pesan-pesan nggak ada nih. Cuman kalau untuk karena kita ngebahas tentang lelang ya paling nggak untuk lelang ya jangan lupa tonton terus di YouTube-nya Lelangin aja, jangan sampai ada kena tipu ya Pak ya. Oh iya. Ya, karena banyak banget oknum-oknum yang memang penipuan melakukan hal-hal di luar balai lelang tersebut, akhirnya duitnya hilang segala macam. Betul. Nah ini adalah di deskripsi nih ada nih, jadi hindari penipuan. Ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya
motivasi sebagai nggak YouTuber aja ya, maksudnya selama kita Sebagai manusia ya. lah. Di era pandemi ini ya kita jangan stop berkarya lah. Yes. Dan kita terus maju, stand and fight, dan ya yang gue selalu lihat di stikernya Pak Cahyo di kantornya tuh make it happen aja. Widih. Karena itu yang selalu terngiang. Ada tuh di subwoofer belakang tuh. Iya, make it happen. Iya. Kopi. Tapi itu satu hal yang oke lah. Pokoknya selalu stand and fight, terus berjuang, sama make it happen. Jangan sampai ditunda-tunda lah. Iya. Begitu punya ide, eksekusi gitu ya. Nah, akhirnya bat gitu ya. Semuanya bisa berjalan sampai gua ada di studio ini. Ini sebelumnya nggak ada, ini nggak ada nih. Ini dadakan aja. Intinya make it happen, jadi begini. Makanya tolong didukung, di subscribe nih. Asik. Gitu. Iya. Thank you banget waktunya Om Dozo 21. Oh, ini selesai. Gimana sih? Dozo apa Douso? Gimana ya? Dozo. Jadi Dozo ya? 21 itu sebenarnya, ini sekalian kita bahas ya. Dozo 21 itu sebenarnya bahasa Jepang sih, Pak. Oke. Awalnya gua tuh adalah pemusik lah, musisi. Jadi di awal tahun 99 ke 2000 itu kan namanya era milenium ya waktu itu, abad 21. Dinasti Ming. Nah, intinya di situ gua terbentuk band lah. Saat itu masih cafe, roadshow segala macam. Itu namanya Dozo. Nah, yang artinya itu silakan. Silahkan. Oh, bahasa Jepang. Jepang. Jadi akhirnya Dozo, kita menampilkan sesuatu, silakan dilihat, kita menampilkan sesuatu hal yang bisa dinikmatin. Akhirnya sampai ke bawah sini ya jadilah Dozo 21. 21-nya dari mana? Ya abad 21 tadi. Oh, Dozo abad 21. Keren. Ya semoga kita kasih tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan, jangan gabut. Kasih tepuk tangan. Ini gimana sih para kru nih, pada diem aja. Luar biasa. Oke, thank you Om Angga sudah hadir di apa ini namanya obrolan pada malam hari ini ya. Ada duitnya loh, hati-hati. Sukses terus buat Dozo 21. Pokoknya kita saling mendukung dan jangan lupa sehat terus. Sehat terus ya, buat teman-teman juga sehat terus di rumah. Terima kasih sudah menonton obrolan kita, bukan podcast ya, obrolan aja ya. Obrolan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.